Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kelima Paskah dalam tahun B. Tadi kita dengar dari Injil Yohanes bagaimana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ya, inilah suatu perumpamaan yang sangat jelas mengungkapkan bagaimana seharusnya seorang beriman berhubungan dengan Tuhan. Yesus digambarkan sebagai batang anggur yang mengandung dan menyalurkan sari kehidupan ilahi. Dan orang yang percaya kepadanya adalah seperti ranting-ranting yang melekat pada batang itu, sehingga mereka selalu menerima kehidupan dari Tuhan. Maka, kebenaran yang mau disampaikan Yesus ialah kita hanya bisa hidup dan menghasilkan buah melimpah bila kita bersatu dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan. Seperti sebuah ranting pohon anggur tidak dapat hidup, tidak mempunyai daya dan kekuatan, dan tidak sanggup menghasilkan buah kalau sudah terpotong dari batangnya, begitulah kita. Kita juga tidak sanggup bertahan. Kita menjadi gereja yang mandul dan tidak berbuah, dan pelan-pelan akan kering, lalu mati. Kalau kita tidak mencari sumber daya hidup pada Kristus. Ya, kebenaran dan kenyataan ini, saudara-saudari, telah diuraikan dengan berbagai gambaran dan kata-kata. Dari Injil yang lalu, kita dengar bagaimana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Dan pada bagian Injil yang lain, Yesus menyebut dirinya sebagai air hidup. Dan barang siapa minum air itu, ia takkan haus untuk selama-lamanya. Dia katakan, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan lebih meyakinkan lagi, Yesus menyebut dirinya roti kehidupan. Dia katakan dalam Yohanes bab 6 ayat 51a, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudariku, ada banyak gambaran dan uraian yang dipakai Yesus untuk menerangkan siapa dirinya dan bagaimana hubungan kita dengan Dia. Namun, gambaran dan uraian apapun yang Dia pakai, intinya tetap sama, yakni bahwa kita hanya mempunyai hidup bila berada bersama dan bersatu dengan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup masyarakat kita sekarang ini nampaknya makin lama makin menggelisahkan dan cenderung makin tidak bermutu. Banyak hal bisa disebut untuk menyatakan hal itu, seperti merebaknya pemakaian narkoba, baik di kalangan remaja maupun di kalangan orang dewasa, budaya santai, hubungan seks di luar perkawinan, baik yang pranikah maupun yang dilakukan pasca nikah dengan orang yang bukan pasangan hidupnya, praktek aborsi yang ternyata secara diam-diam dipraktekkan orang, tindak kekerasan yang dilakukan secara massal maupun perorangan, kemerosotan moral yang semakin memprihatinkan, dan banyak yang lain. Semuanya itu merupakan masalah-masalah konkret yang dihadapi umat beriman. Umat beriman hidup dalam masyarakat, ada di tengah masyarakat. Dan tidak sedikit mereka itu yang berada dalam pusaran masalah atau malah terlibat sendiri di dalamnya. Di pihak lain, saudara-saudari, nampak juga gejala yang menggembirakan, yakni bahwa sebagian umat Katolik menyadari perlunya partisipasi yang sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah-masalah dan gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat itu. Dan mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana, mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan yang dikelola oleh bermacam organisasi dalam lingkup paroki, keuskupan maupun kelompok-kelompok kategorial. Bahkan patut disyukuri bahwa usaha peningkatan mutu hidup masyarakat itu tidak hanya berhenti dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat okasional, tetapi ada juga yang berkesinambungan. Semuanya itu baik dan menggembirakan. Semuanya itu kita yakini akan mampu meningkatkan mutu hidup masyarakat kita. Namun,
ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, yakni bahwa tidak mungkin meningkatkan mutu hidup masyarakat kalau kita sendiri tidak meningkatkan mutu hidup beriman kita sendiri. Kita perlu terus-menerus menimba kekuatan dan kesegaran dari Dia yang adalah batang pohon anggur. Ranting, cabang, atau apapun namanya perlu terus menempel pada batang. Bahkan tidak hanya menempel, tapi benar-benar menyatu dengan pokok anggur. Hanya dengan cara itu, kita dapat hidup, tetap segar dan tetap cemerlang. Dan sejalan dengan itu, kita pun dapat menghasilkan daun-daun, buah-buah yang memberi keteduhan, kelezatan, makanan bergizi bagi orang-orang atau masyarakat sekitar yang makin tidak bermutu ini. Dan hanya mungkin kalau si ranting atau si cabang selalu memelihara, bahkan meningkatkan hubungan pribadinya dengan pokok anggur. Ada dua cara, saudara-saudari, untuk memelihara hubungan kita dengan pokok anggur itu. Pertama, secara negatif, yakni dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari sang pokok anggur. Kedua, secara positif, yakni mencari dan melakukan segala sarana dan upaya untuk memelihara, bahkan meningkatkan hubungan kita dengan sang pokok anggur. Umpamanya saja, melaksanakan dua harian secara tertib dan teratur, penerimaan sakramen-sakramen, ikut dalam berbagai macam kegiatan rohani yang bertujuan untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan, meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berbagai macam cara lain. Dengan kata lain, saudara-saudari, segala usaha kita meningkatkan mutu hidup masyarakat pada akhirnya hanyalah humanis, hanyalah keprihatinan manusiawi belaka, bila kita sendiri tidak didasari oleh hubungan pribadi dengan sang pokok anggur. Pada akhirnya, segala usaha itu akan membuat kita layu, loyo, dan mandul. Kalau kita sendiri tidak menimba kekuatan dari sang pokok anggur. Kristus harus hidup dalam diri kita, harus mengalir dalam diri kita, menjadi nafas hidup kita. Kita dapat menghasilkan buah hanya bila kita dihubungkan dan dipersatukan dengan Dia yang memberi hidup. Kita dapat menerangi dunia hanya bila kita menerima cahaya dari sumber cahaya. Kita dapat memberi minum pada masyarakat yang haus akan ketenteraman dan pengakuan hak asasi hanya bila kita menimbanya dari sang air hidup. Kita hanya dapat memberi makan pada masyarakat yang lapar akan kebenaran dan keadilan hanya bila kita sendiri memiliki sang roti hidup itu. Pace e bene.